Badass Doctor here. Hari ini gue mau bahas sedikit tentang nikotin. Apa sih sebenarnya nikotin itu dan apa perbedaannya freebase nikotin dibandingkan dengan salt nikotin? Karena gue yakin banyak sekali teman-teman yang pakai freebase nikotin ataupun salt nikotin tapi belum tahu mendalam tentang apa saja sebenarnya kandungan dari freebase nikotin dan juga salt nikotin. So, sekarang akan kita bahas. Jadi nikotin itu bisa didapatkan di banyak banget substansi atau bahan-bahan seperti kentang, tomat, terung, yaitu sebenarnya semuanya keluarga dari terung-terungan. Tapi bukan terong-terongan. Kalau terong-terongan tuh ya naik motor, terus sore-sore tibonya 3, terus geber-geber nyari cabai-cabean. Bukan ya. Dan ada juga beberapa bahan lain seperti ranti. Kalau bahasa Sundanya itu lencak. Untuk orang yang Sunda sih mungkin banyak yang tahu. Tapi kalau misalkan pada nggak tahu, gua kasih nih gambarnya di sini. Dan juga ada takokak, ada cabai merah. Ternyata cabai merah itu mengandung nikotin juga loh. Yang paling populer itu adalah tembakau. Dan adalah beberapa bahan-bahan lainnya. Tapi itu yang kira-kira paling populer. Dulu itu nikotin digunakan sebagai insektisida. Ingat, bukan pestisida atau pembunuh hama, tapi insektisida atau pembunuh serangga. Kenapa? Karena nikotin dianggap dapat meningkatkan kemampuan dari tanaman untuk melawan serangga. Tapi sekarang nikotin itu termasuk dalam kategori yang tidak berbahaya untuk digunakan oleh orang dewasa. Tapi tetap harus diwaspadai karena dosis yang sangat tinggi bisa menyebabkan keracunan dan juga berpotensi menyebabkan kematian. So, untuk kalian yang suka pakai nikotin yang tinggi-tinggi, watch out. Nikotin itu tidak memicu kanker. Kalau kalian cari di Google, kalian browsing, kalian cari nikotin hubungan dengan kanker, itu tidak akan ada hubungannya. Yang selama ini menyebabkan kanker dan dihubungkan dengan rokok adalah tarnya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita akan bahas tentang freebase nikotin. Freebase nikotin adalah metode dari perusahaan rokok sejak tahun 60. Dari perusahaan rokok apa? Dari Philip Morris. Kalian pasti udah kenal banget sama Philip Morris. Mungkin beberapa dari penonton ini sudah mulai dari underage pernah mencoba produk-produk dari Philip Morris. Kenapa dibentuk freebase nikotin? Tujuannya untuk apa? Ini digunakan agar nikotin bisa lebih cepat diserap oleh tubuh dan otak tanpa peninggian dari kadar. Jadi kita ini akan ngomong namanya bioavailability atau bahasa Indonesianya bioavailabilitas. Jadi berapa banyak kadar yang masuk ke dalam tubuh dengan dosis yang sama. Misalkan obat A, dia punya kadar masuk ke dalam tubuh 50%. Nah, obat B dengan isi yang sama tapi cara pengolahan yang berbeda, dia bisa masuk sekitar 70-80%. Nah, itu namanya bioavailabilitas dengan kadar yang sama, dengan isi yang sama juga, tapi dengan pemrosesan yang berbeda atau beberapa faktor yang dibedakan, bisa meningkatkan masuknya zat ke dalam tubuh. Jadi, freebase nikotin itu dibentuk untuk memanipulasi pH atau tingkat keasaman agar bisa meningkatkan nikotin kick dibandingkan dengan rokok lain pada zaman 1950 tanpa meningkatkan kadar dari nikotinnya. Nah, itu yang harus dicatat. Tanpa meningkatkan kadar dari nikotinnya. Itu yang agak seru. Nah, pertanyaannya gimana caranya mendapatkan freebase nikotin? Dengan apa dia direaksikan? Jawabannya adalah dia direaksikan dengan amonia dan menghasilkan lepasnya muatan-muatan positif dari ion nikotin itu sendiri. Kalau kata-kata yang paling populernya sih deprotonated. Sekarang kita akan masuk ke salt nikotin. Kenapa dibentuk salt nikotin? Jadi salt nikotin ini adalah bentuk yang paling alami di daun tembakau. Akhirnya digunakan oleh Pax Labs dengan tujuan agar nikotin ini dapat menyerupai rasa rokok tanpa kita harus merokok.
Makanya dia mulai melakukan research. Yang digunakan untuk reaksinya itu bukan amonia kayak freebase nikotin, tapi benzoic acid. Nah, sebenarnya apa gunanya benzoic acid untuk pemrosesan dari nikotin? Akhirnya dia berguna untuk membantu nikotin salt diuapkan dalam temperatur yang rendah. Jadi nggak perlu kalian pakai mod dengan high temperatur, kalian pakai port stick aja yang temperaturnya rendah, itu udah cukup untuk memproses salt nikotin agar dapat lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan akhirnya dia juga menghasilkan pH yang lebih rendah sehingga tidak terasa lebih garuk di tenggorokan. Nah, kalian kalau misalkan yang suka nikotin yang garuk, kalian jangan pakai salt karena kalian tidak akan menemukan rasa harsh atau rasa gatal di tenggorokan seperti penggunaan dari freebase. Dan reaksi kimia yang terjadi itu membuat nikotin jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dan otak. Jadi kenapa sih dibuat salt nikotin? Dia tujuannya agar seseorang bisa menikmati vaping dengan kadar nikotin tinggi seperti 50 mg dan membuat tubuh dapat menyerap nikotin yang lebih banyak. Tidak seperti nikotin yang ada pada tembakau atau yang ada pada daun tembakau. Dan efektif juga dalam mengurangi rasa craving terhadap nikotin. Rasa craving itu apa ya? Rasa pengen mencari nikotin, atau kita bisa bilang mungkin kayak sakau nikotin. Nah, setelah kita bahas semua itu, perbedaannya dari freebase nikotin dan salt nikotin itu apa? Dari harshness. Harshness itu rasa garuk di tenggorokan atau rasa gatal di tenggorokan. Kalau freebase itu jauh lebih garuk di tenggorokan dibandingkan dengan salt nikotin. Dan juga akan berbeda di penyerapannya. Kalau penyerapan dari salt nikotin sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan sama freebase. Gua akan kasih diagramnya di sini. Akan terjadi perbedaan juga dalam penggunaan device. Seperti yang gue udah bilang tadi, penggunaan device untuk salt nikotin cukup pakai watt yang rendah atau power yang rendah. Itu sudah cukup untuk memproses salt nikotin. Tapi untuk freebase nikotin, dia tidak maksimal saat menggunakan device dengan watt yang rendah atau power yang kecil. Makanya kalau untuk freebase nikotin biasanya digunakan mod atau IO yang memang menggunakan power yang lebih besar untuk dapat memproses nikotin jauh lebih baik lagi. Makanya itu harus dibedakan. Kalau kalian pakai salt nikotin di mod yang powernya besar, menghasilkan over dari produksi nikotinnya dan akan membuat kalian menyerap nikotin yang sangat banyak dan sangat mungkin untuk terjadi yang namanya overdosis nikotin dan bisa nyebabin keracunan. Jadi please untuk teman-teman yang pakai salt nik di mod dengan menggunakan RDA, jangan kalau bisa, karena device yang low weight edge itu udah ada dan masih bisa kalian dapatkan, misalkan Postik atau mungkin device-device yang digunakan untuk MTL, dan tentunya dengan settingan coil yang berbeda juga. Gimana dok kalau misalkan kami pakai freebase tapi di device yang powernya kecil? Akhirnya kalian tidak akan mendapatkan flavor yang lengkap ataupun flavor yang bold, kita bilang tebal, dari liquid yang kalian beli. Makanya tetap gunakan device sesuai dengan liquidnya, dan juga jangan menyalahgunakan liquid. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, gue tidak ingin ada terjadi human error di Indonesia yang menyebabkan vaping ini dicap atau dianggap jadi lebih buruk. So, mungkin segitu aja yang gue ceritain. Semoga video hari ini dapat membantu kalian untuk lebih mengerti lagi soal vaping. Kalau kalian suka videonya, share. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini, karena gue akan kasih edukasi terus untuk kalian. So, gue rasa itu cukup. See you on the next video. BTS Daftar sign out. Ciao.